Dan sementara itu pemirsa, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Kadispenat Brigjen TNI Wahyu Yudayana mengatakan bahwa TNI Angkatan Darat akan membantu seluruh proses pemakaman para korban yang meninggal dunia dalam peristiwa kecelakaan ledakan amunisi. Kadispenat juga menyebut bahwa saat ini TNI Angkatan Darat sedang melakukan investigasi dari peristiwa tragis tersebut. Berikut pernyataan selengkapnya dari Kadispenat Brigjen TNI Wahyu Yudayana. TNI Angkatan Darat bertanggung jawab secara penuh untuk membantu semua proses penanganan dan pemakaman para korban, baik yang berasal dari jajaran TNI Angkatan Darat maupun yang berasal dari masyarakat sekitar, di mana untuk warga masyarakat sekitar yang menjadi korban, jajaran Kodam 3 Siliwangi, Korem 062 Tarumanegara dan juga Kodim Garut akan membantu semua proses pemakaman sampai dengan selesai. Yang berikutnya, kami mohon doa agar semua proses penanganan para korban menuju ke tempat peristirahatannya yang terakhir dapat berjalan dengan lancar, dan kami juga mohon doa kegiatan investigasi yang hari ini dilanjutkan kembali oleh tim TNI Angkatan Darat dapat berjalan dengan baik. Pemirsa, itulah tadi pernyataan dari Kadispenat terkait dengan upaya investigasi yang akan digelar oleh TNI Angkatan Darat untuk mengetahui secara pasti bagaimana yang menyebabkan terjadinya ledakan dalam pemusnahan amunisi kedaluarsa. Dan korban ledakan pemusnahan amunisi kedaluarsa TNI ini pemirsa yang sudah teridentifikasi di ruang jenazah RSUD Pamengpek, Garut. Saat ini sejumlah atau beberapa di antaranya telah diserahkan kepada pihak keluarga. Pemirsa, pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat yang memicu ledakan dan menyebabkan 13 orang meninggal dunia termasuk warga sipil. Maksud ini terjadi pada hari Senin pagi kemarin, yang mana sejumlah pihak sempat mempertanyakan kehadiran warga sipil di sekitar area pemusnahan amunisi sekaligus menyoroti standar operasional prosedur yang dilakukan. TNI Angkatan Darat juga menyatakan pemusnahan amunisi berlangsung di tempat biasa mereka melakukan pemusnahan senjata. Dan sebelumnya Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudayana menjabarkan kalau pemusnahan amunisi ini berlangsung pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat oleh jajaran prajurit di Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Setelah itu, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur dan peledakan dilaksanakan setelah kondisi aman. Selain 2 sumur itu juga disiapkan 1 lubang yang digunakan untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran di 2 sumur sebelumnya, dan saat itulah ledakan yang tidak diduga terjadi. Ledakan tersebut menyebabkan 13 orang meninggal dunia, di antaranya 4 anggota militer dan juga 9 warga sipil. Pihak RSUD Pamengpek sempat menerima korban yang dilarikan ke sana, namun salah satu dokter mengatakan mereka dibawa ke IGD dalam keadaan sudah meninggal dunia. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di RSUD Pamengpek terkait dengan upaya identifikasi dari korban khususnya warga sipil akibat ledakan pemusnahan amunisi kedaluarsa TNI. Kita bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV Sabago Visasa dari Kabupaten Garut. Sabago, selamat siang. Bagaimana situasi terkini terkait dengan proses identifikasi korban? Selamat siang, Marcel dan juga pemirsa. Korban ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa
yang sudah teridentifikasi di ruang jenazah RSUD Pamengpeuk Garut. Ini sudah mulai diserahkan kepada pihak keluarga korban yang selanjutnya dibawa menggunakan ambulans ke rumah duka dan dilakukan pemakaman. Hingga saat ini sudah 5 korban warga sipil yang telah dibawa oleh pihak keluarganya, diantaranya korban atas nama Endang, Ius, Dadang Iis, Anwar, dan Toto Hermanto. Sedangkan untuk 4 korban yang masih dalam proses identifikasi, ini tadi kalau menurut dari Dokpol dari Polda Jawa Barat, ini harus menunggu hasil DNA yang diperkirakan ini selama 14 hari. Dan memang kalau tadi kami sempat berbincang dengan para dokter tim DVI Polda Jawa Barat, kalau secara umum ini terkait kendala yang dialami jika dalam proses identifikasi ini mengalami kendala, diantaranya yaitu untuk korban sendiri ini secara fisik sudah tidak utuh ataupun tidak dapat dikenali, dan memang ini pada para keluarga korban pun hingga siang tadi terus berdatangan untuk menambah atau memberikan informasi-informasi terkait ciri-ciri ataupun sampel DNA bagi keluarga korban yang dicocokkan nanti dengan korban yang masih belum teridentifikasi. Terkait keterlibatan ataupun ini warga sipil yang turut melakukan atau mengikuti kegiatan pemusnahan amunisi kadaluarsa bersama TNI. Kami pun tadi sempat mewawancarai salah seorang keluarga korban, ini keponakan dari Bapak Ius, yang menurutnya pamannya tersebut ini sudah beberapa kali turut beraktivitas beresiko tersebut. Hingga dia menyebutkan sudah puluhan tahun begitu mengikuti aktivitas ataupun ini bekerja bersama TNI. Dan sedangkan setelah kami tanya lebih lanjut terkait upah yang diterima, namun keluarga korban ini tidak mengetahui berapa jumlah upahnya. Tadi pun ini Gubernur Jawa Barat beserta dengan Kapolda Jawa Barat dan Pangdam 3 Siliwangi menyempatkan diri untuk mengunjungi ruang jenazah dan juga keluarga korban yang sedang menunggu kepulangan ataupun penyerahan proses identifikasi dari korban tersebut. Dan memang membenarkan bahwa keluarga korban pun ini membenarkan bahwa yang menjadi korban tersebut ini turut bekerja bersama pihak dari TNI. Nanti pun ini Gubernur Jawa Barat akan menanggung biaya dari kehidupan ataupun biaya sekolah bagi korban yang meninggalkan anak-anak yang masih sekolah. Dan tadi pun kami sempat bertanya juga kepada Pangdam 3 Siliwangi terkait kelanjutan dari proses ataupun peristiwa insiden ledakan yang memakan korban ini, yang mengatakan bahwa nanti tim ini sedang melakukan upaya investigasi untuk mendalami lebih lanjut bagaimana peristiwa ini bisa terjadi. Untuk sementara demikian, Marcel, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Sabago Visesa melaporkan langsung dari Garut, Jawa Barat. Kalau kita melihat dari laporan jurnalis Metro TV tadi, sudah 5 yang warga sipil yang sudah teridentifikasi, artinya masih menunggu 4 lainnya yang menjadi korban dari ledakan amunisi kadaluarsa kemarin yang terjadi pada hari Senin sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di Garut, Jawa Barat. Ya, dan sampai saat ini di RSUD Pamengpeuk, pemirsa, dari pihak DVI sudah membuka ada posko antemortem. Jadi bagi keluarga atau kerabat yang menduga keluarga mereka ini menjadi korban meninggal, ini bisa mendatangi posko untuk memberikan sejumlah data tambahan untuk menguatkan hasil identifikasi.